ada S1 luar negeri. Yang ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, khususnya yang anak-anak kita yang mau studi di luar negeri. Nah, tahun ini kita baru akan menyediakan beasiswa untuk 20 siswa gitu ya, karena pertimbangan anggaran yang kita harus membagi 118 miliar itu untuk beberapa program beasiswa di Kementerian Agama. Sehingga untuk S1 tahun ini kita tetapkan 20 mahasiswa atau awardee. Baik, lanjut. Seperti disampaikan Pak Kapus tadi bahwa Beasiswa Indonesia Bangkit ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Kemenq, Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini pemerintah sedang mengefisiensi anggaran APBN ya, maka untuk beasiswa ini tidak ada efisiensi. Jadi karena ini bersumber dari dana abadi pendidikan sehingga tidak berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Jadi beasiswa untuk anak-anak kita masih bisa tetap berjalan. Oke, next layarnya mungkin bisa dilanjut terus. Oke, lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa untuk pembiayaan beasiswa Indonesia Bangkit ini untuk jenjang S1 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri diberikan masa studi garansi pembiayaan atau LOG paling lama 48 bulan. Paling lama 48 bulan. Terus bagaimana Bu kalau saya selesainya lebih dari 48 bulan? Maka teman-teman diwajibkan untuk membiayai dirinya sendiri sampai dengan selesai gitu ya. Kemudian untuk S2 adalah 24 bulan. Jadi kalau ada teman-teman mau kuliah S2 kemudian secara kurikulum begitu ya tidak bisa selesai 2 tahun, maka nanti berisiko kepada teman-teman tidak dibiayai oleh negara setelah 24 bulan gitu ya. Jadi pastikan kuliahnya itu untuk yang S2 bisa selesai 24 bulan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini beasiswa yang bisa kita ambil untuk S1 dari anak-anak kita di Madrasah Aliyah gitu ya. Namanya program gelar beasiswa unggulan keagamaan atau sering kita sebut BUK. Nah, BUK ini ada S1, S2, dan S3. Ada di dalam dan ada di luar negeri. Semuanya ada ya. S1 dalam negeri, S1 luar negeri, S2 dalam negeri, S2 luar negeri, dan S3 dalam negeri maupun luar negeri. Oke, next. Selain beasiswa unggulan keagamaan, kita juga ada yang namanya program double degree. Kita ada 2 program double degree. S1 double degree mendapatkan 2 ijazah di Deakin University Australia dan juga di Lancaster University di Inggris gitu ya. Tapi kuliahnya di Bandung, namanya Deakin University Lancaster University Indonesia di Bandung. Nanti akan mendapatkan 2 gelar. Kuliahnya cukup 3 tahun gitu ya. Kemudian nanti tahun kedua kita akan kirim ke luar negeri selama 3 semester ya. Kalau di LN itu kan setahun 3 kali ya. Jadi kita nanti akan kirim 3 semester 4 sampai 5 bulan gitu dengan persiapan mungkin bisa 6 bulan ya pulang perginya. Nanti kita akan biayai di sana. Kemudian S2 luar negeri ini bagi guru-guru kita bisa mengambil beasiswa ini atau alumni pendidikan keagamaan kita juga bisa. Ini kuliahnya setahun di Indonesia dan setahun di luar negeri. Nanti saya akan sebutkan mana aja kampusnya. Kemudian selanjutnya kita ada program em, beasiswa pesantren ya, next ya. Oke, ya, iya, ini ada beasiswa pesantren. Beasiswa pesantren ini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Mungkin dulu kita sebut sebagai PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Tahun ini kita namakan beasiswa ini menjadi beasiswa pesantren. S1 santri, S2 dan S3 pesantren. Baik di dalam maupun di luar negeri.
Kenapa pesantren nggak ada yang di luar negeri? Teman-teman yang bisa mendaftar untuk S3 adalah dosen, hanya dosen gitu ya, dan pegawai. Nah, untuk dosen-dosen di pesantren, khususnya di Ma'had Ali, bisa mengambil program di beasiswa unggulan keagamaan untuk S3 luar negeri, gitu ya. Kuotanya disamakan dengan BUK, bisa mendaftar di sana. Jangan khawatir. Kemudian selanjutnya kita ada program akselerasi S1 lanjut S2 dan S2 lanjut S3. S1 lanjut S2 ini cukup ditempuh dalam waktu 48 em, bulan ya, atau 4 tahun bisa selesai menyandang gelar magister. Prodinya adalah Prodi Bahasa dan Sastra Arab di UIN Surabaya. Kemudian S2 dan S3 ini kuliah S2 lanjut doktor, waktu tempuh studinya 4 tahun setengah. Kampusnya mana aja nanti saya sebutkan. Kemudian program selanjutnya adalah komponen pembiayaan. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini adalah beasiswa full funded. Jadi, awardee kita, BIB, akan mendapatkan pembiayaan dari 2 komponen, komponen pembiayaan dana pendidikan dan juga dana pendukung. Untuk yang pertama, dana pendaftaran, dana SPP atau tuition fee, kemudian dana tunjangan buku, bantuan penelitian, ya kalau S1 berarti untuk skripsi, untuk seminar internasional dan publikasi jurnal internasional ini hanya untuk S2 dan S3. Jadi adik-adik kita yang nanti akan studi S1 dan mendapatkan beasiswa BIB, maka akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 ya untuk di dana pendidikannya. Berapa besarannya, Bu? Besarannya untuk dana pendaftaran sesuai dengan tagihan atau invoice dari kampus. Kalau bayarnya 500 ya 500 sesuai dengan invoice atau tagihannya ya, at cost. Kemudian untuk dana SPP-nya, tuition fee-nya seperti apa? Tuition fee-nya juga sama sesuai tagihan kampus gitu ya. Nanti akan dibayarkan ke kampus oleh Kementerian Agama. Kemudian untuk dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini besarnya 5 juta untuk S1 dan 10 juta untuk S2 dan S3 per tahun sekali. Untuk bantuan penelitian ujian skripsi ini untuk S1 2 juta, untuk tesis 20 juta dan disertasi 50 juta. Kemudian dana pendukung, dana transportasi akan diberikan saat pertama datang ke tempat studi dan saat pulang. Saat selesai studi hanya 2 kali diberikannya. Saat berangkat dan saat pulang setelah selesai studi atau setelah lulus. Gimana kalau di tengah-tengah pulang bayar sendiri gitu ya, beli tiket sendiri. Kemudian dana asuransi kesehatan. Dana asuransi kesehatan ini diberikan sebesar kelas 1 BPJS untuk dalam negeri. Jadi sebulan 150.000 dikali 12 bulan. 1.800.000 ditagihkan sekali dengan bukti pembayaran. Dan screenshot di aplikasi BPJS itu ya, bahwa tidak ada tunggakan dan sudah dibayarkan. Kalau untuk luar negeri bagaimana? Sesuai dengan ketentuan di sana. Apabila harus dibayarkan ke kampus dengan tuition fee jadi 1, langsung dibayarkan oleh Kementerian Agama. Gitu ya. Sesuai dengan ketentuan di luar negeri untuk kesehatan. Kemudian dana hidup bulanan. Untuk dana hidup bulanan ini, teman-teman, kalau di dalam negeri, untuk S1 akan mendapatkan 2.300.000 per bulan. Sedangkan untuk S2 dan S3 akan mendapatkan 4,5 juta per bulan. Kecuali untuk 4 kota mendapatkan 5 juta per bulan, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan juga Surabaya. Itu 5 juta. Selain 4 kota itu 4,5 juta. Kemudian ada dana kedatangan, itu hanya untuk S2 dan S3. Besarnya 2 kali dana hidup, gitu ya. Kemudian untuk dana tunjangan keluarga hanya untuk S3, dan untuk aplikasi visa serta resident permit ini hanya untuk yang negeri. Next. Oke, lagi next, Mbak. Oke, ini ada 3 skema. Maaf, kembali lagi ke tadi. Ini ada 3 skema jalur pendaftaran yang bisa
pilih oleh pendaftar ya di Beasiswa Indonesia Bangkit. Yang pertama, pendaftar beasiswa santri S1 dapat memilih satu program studi dan satu perguruan tinggi sebagaimana terdaftar di BIB. Skema kemitraan terlampir. Jadi, Bapak Ibu yang adik-adik semua yang ingin memilih beasiswa santri S1, adik-adik semua cukup tes di Beasiswa Indonesia Bangkit. Nanti setelah lulus, yang lulus akan kita berikan nama-namanya kepada kampus dan akan kuliah nanti di semester Gasal 2026-2027. Ini untuk skema kemitraan. Kampusnya ditentukan dan prodinya ditentukan, gitu ya teman-teman. Untuk yang kedua, pendaftar beasiswa yang sudah memiliki LOA unconditional hanya dapat memilih satu program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan LOA unconditional yang dimiliki. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di sini adalah LOA unconditional. Jadi LOA tanpa syarat, artinya tidak ada persyaratan lain kalau diterima di kampus tersebut, ya. Jadi pastikan LOA ini adalah LOA conditional, bukan offering gitu ya. Bukan ya, jadi ini sudah memang diterima tanpa syarat apapun. Jadi bahasanya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sudah memenuhi. Nah, itu nanti bisa memilih kampus sesuai dengan LOA yang dipunya. Kemudian yang ketiga, ya, karena teman-teman belum punya LOA. Jadi bagi yang belum punya LOA jangan khawatir. Jangan apa namanya khawatir nggak bisa mendaftar BIB, tetap bisa mendaftar BIB. Jadi yang nggak punya LOA masih tetap bisa mendaftar dengan memilih 3 kampus, ya, 3 kampus, bisa memilih 3 kampus. Nah, kampusnya mana? Terserah mau ngambil kampus mana sesuai dengan yang ada di list BIB. Pastikan salah satu kampus ini nanti akan menjadi tempat studi teman-teman semua. Gitu ya. Sudah milih 3, ternyata ketiga-tiganya nggak ada yang tembus. Nah, itu jangan sampai. Jadi, pastikan memilih kampus ini nanti yang kira-kira kita bisa tembus kampus itu, gitu ya. 3 kampus. Nah, bagi teman-teman, adik-adik semua yang belum punya kampus ya, atau belum punya LOA tadi, bisa memilih 3 kampus ini, diberikan waktu 12 bulan untuk yang dalam negeri itu bagi yang S2 yang S3. Untuk yang di luar negeri masih diberikan waktu sampai dengan 18 bulan untuk mendapatkan LOA. Jadi masih sangat cukup. Tapi bagi sarjana, program sarjana dalam negeri wajib di tahun ini atau semester Gasal 2026-2027 dalam negeri. Untuk S1 luar negeri diberikan kesempatan intake tahun ini. Tapi kalau misalnya nggak intake tahun ini juga bisa, karena untuk S2 dan S3 luar negeri, intake-nya itu, intake kuliah pertama kuliah itu diwajibkan tahun 2027 Januari untuk S2, S3 luar negeri. Ya, jadi untuk S2, S3 luar negeri nggak bisa kuliah langsung tahun ini. Jadi kuliahnya nanti tahun depan, 2027 Januari, paling cepat. Karena untuk yang S2, S3 ini nanti akan mendapatkan pengayaan bahasa selama 3 bulan untuk meningkatkan bahasa dan academic writing, namanya LAPP, Language and Academic Preparation Program, selama 3 bulan untuk mendapatkan IELTS dan untuk meningkatkan kapasitas bahasa serta academic writing. Jadi ini yang perlu penting saya sampaikan ke teman-teman khususnya yang ingin S1 ke luar negeri gitu ya. Bisa intake tahun ini, tapi paling cepat intake-nya adalah Agustus 2026. Kenapa saya bilang Agustus gitu ya? Karena ketentuan beasiswa Indonesia Bangkit ini kan dibiayai setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima beasiswa Indonesia Bangkit, gitu ya. Kalau misalnya ada yang sudah kuliah, mulai kuliah Mei ini, terus gimana Bu? Misalnya ada pertanyaan gitu, mendapatkan beasiswa. Nah, untuk keberlanjutan sekolahnya atau studinya nanti seperti apa? Nah, itu perlu dipertimbangkan.
Itu yang penting yang perlu saya sampaikan secara apa namanya detail. Kemudian next, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian bisa mengakses beasiswa Indonesia Bangkit untuk pedoman itu di beasiswa.kemenak.go.id, pilih menu beasiswa, pilih pedoman yang akan diakses. Di situ ada beberapa pedoman. Yang pertama akselerasi, yang kedua double degree, yang ketiga pesantren, keempat unggulan keagamaan, kemudian targeted dan program partnership. Ya, kalau mau cari pedoman bukletnya, ketentuannya apa saja, syaratnya apa aja, teman-teman bisa akses di situ. Kemudian kalau ingin mengetahui akses perguruan tinggi dan program studi, teman-teman bisa mengakses di laman kita di website kita juga ya di beasiswa.kemenak.go.id di menu pendaftaran dan pilih PT dan prodi tujuan. Di situ nanti bisa dilihat. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa buklet kami memang tidak bisa diakses untuk di-download. Kenapa tidak bisa diakses untuk di-download? Iya. Karena nanti kalau teman-teman mendownload, kemudian kita ada revisi, nanti kita ada revisi itu kita tulis revisi 1, revisi 2, revisi 3 gitu ya. Teman-teman nggak terinfo. Sudah di-download, apa namanya sudah punya dokumen itu, kemudian dibaca hanya itu. Padahal kita mengeluarkan lagi revisi 1 misalnya atau revisi 2. Nah, teman-teman nanti apa namanya akan tertinggal informasi, maka sering-sering buka apa namanya G Drive itu apakah ada revisi atau enggak gitu ya. Memang kita tidak memfasilitasi untuk bisa download. Kemudian next, setelah teman-teman tahu tadi ya pedomannya apa, syaratnya apa, ketentuannya seperti apa, kemudian prodinya apa saja yang ada gitu ya. Silahkan masuk ke laman ini ya. Laman ini adalah laman baru untuk pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit 2026. Kalau sebelumnya kita punya portal sendiri, portal pendaftaran sendiri di Kementerian Agama. Tapi tahun ini seluruh kementerian yang berkolaborasi dengan LPDP wajib menggunakan portal pendaftaran di LPDP, yaitu beasiswa LPDP terintegrasi.kemenq.go.id. Ini basisnya pendaftarannya adalah NIK, sehingga kalau sudah punya akun di sini maka Boleh tidak bisa merasa mendaftar lagi gitu ya. Akunnya hanya satu, diperuntukkan untuk satu beasiswa. Kalau misalnya saat ini sedang meng-apply beasiswa tapi belum ada pengumuman, Bu, berarti nggak bisa daftar karena sekarang statusnya masih belum pengumuman. Kecuali kalau misalnya kemarin sudah pengumuman administrasi gagal, lah itu nanti akunnya sudah lepas lagi bisa memilih program beasiswa lain, termasuk BIB dan program-program yang sedang dibuka saat ini. Itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya next, setelah mendaftar, silahkan isi profil status profesi atau pekerjaan sesuai sasaran program gitu ya. Pastikan kalau kita mau daftar S1 yang boleh itu apa? Yang boleh itu kan santri atau pelajar. Lihat di buklet lagi, pelajari di buklet lagi, baca dengan teliti bukletnya. Yang boleh untuk S1 BUK ini siapa saja, pelajar misalnya, pilih pelajar. Kalau santri, pilih santri, gitu ya. Kalau beasiswa santri yang boleh berarti nanti harus pilihnya santri, nggak bisa kalau pilih pelajar, gitu ya. Tapi untuk BUK ini kita boleh dua ya, pelajar bisa juga santri. Oke, selanjutnya setelah itu teman-teman bisa mengunggah next slide, bisa mengunggah dokumen-dokumen gitu ya. Setelah selesai barulah disubmit. Jangan terburu-buru submit, lihat lagi dokumennya apakah masih ada yang kurang pas, kurang sesuai karena kita masih cukup waktu sampai 31 Mei. Lanjut. Nah, kita ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk seleksi ini, gitu ya. Ada seleksi administrasi, seleksi asesmen kapasitas akademik dan psikologis, serta seleksi wawancara. Sifatnya ini adalah gugur. Apabila tidak lolos seleksi administrasi, tidak bisa lanjut ke seleksi akademik dan psikologis. Begitu juga teman-teman yang tidak lolos akademik dan psikologis tidak bisa lanjut ke wawancara. Biasanya untuk wawancara ini
kita ambil sekitar 3 kali kuota. Misalnya kita kuota tahun ini 1.700, berarti sekitar mungkin 3 kalinya sekitar 5.000 yang akan wawancara. Gitu ya. Kalau tahun lalu yang daftar 13.500, hampir 14.000 gitu ya. Yang wawancara kemarin 3 ribuan karena kemarin kita kuotanya hanya sekitar 1.000 ya, gitu. Next. Oke, ini adalah timeline yang perlu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian catat ya. Pendaftaran kita buka sampai 31 Mei, kemudian rangkaian seleksinya itu ada seleksi administrasi, ada seleksi akademik dan psikologis, dan terakhir ada seleksi wawancara, dan kita akan umumkan penerima beasiswa kita di tanggal 27 Juli 2026, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini masing-masing program. Tadi program beasiswa unggulan keagamaan untuk siapa saja gitu ya. Next. Yang pertama untuk sarjana. Oke, next ya. Next slide. Yang pertama sarjana itu bagi pelajar ya atau santri. Yang kedua magister bagi guru, pegawai Kemenak, Tendik, dan alumni pendidikan keagamaan. Jadi anak-anak kita yang dulu pernah di madrasah gitu ya, kemudian misalnya melanjutkan ke UI, ITB, UGM, UNAIR, ITS gitu ya, anak-anak MAN IC misalnya atau anak-anak MAN lain lah ya, atau MA lain gitu ya. Dia masih tetap bisa mendaftar program magister ini dengan jalur alumni pendidikan keagamaan. Nanti kalau mau daftar, pilih alumni pendidikan keagamaan, gitu ya. Atau anak-anak kita yang atau alumni kita dari UIN, IAIN, STAIN, Sekolah Tinggi Agama mana itu bisa mendaftar dari alumni pendidikan keagamaan. Apapun profesinya, kalau mau mendaftar lewat jalur alumni pendidikan keagamaan, maka di profil tadi ya, di profil saat mendaftar pertama kali tadi status pekerjaan, maka pilih alumni pendidikan keagamaan. Gitu ya, teman-teman. Ini penting supaya anak-anak kita yang dari Man-Man IC, yang dari MA-MA, yang dulunya kuliah di UI, ITB, IGM itu tadi bisa mengakses beasiswa untuk magister ini, gitu ya. Kemudian untuk doktor hanya untuk dosen dan pegawai serta dosen Mahat Ali. Oke, next. Ketentuan persyaratannya. S1 minimal maksimal maksud kami 24 tahun, S2 40 tahun dan S3 48 tahun ya. Untuk S1 itu lulusan 3 tahun terakhir 2026, 2025, 2024. Bagaimana Bu kalau saya usianya belum 24 tapi lulus MA-nya dulu tahun 2023? Tidak bisa. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Usianya belum 24 tahun dan lulusan 3 tahun ini 2026, 2025 dan 2024. Untuk yang S2 40 tahun, S3 48. Kalau mau S2, IPK S1-nya harus minimal 3. Kalau mau S3, IPK S2-nya harus 3,25. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Ini adalah ketentuan bahasa yang ditetapkan untuk beasiswa unggulan keagamaan. Yang pertama adalah untuk S1. Nah, pastikan bahwa sertifikat bahasa asing yang dipiliki berlaku ya. Jadi berlakunya itu 2 tahun terakhir dihitung saat pendaftaran ini. Gitu ya. Untuk S1 dalam negeri 435 gitu ya. Atau TOEFL di PTKIN 450. Atau kalau misalnya ada yang pengen menggunakan TOEFL PTKIN bisa, tapi prodinya harus yang Islamic Studies, misalnya Usuluddin, Ahwalus Syakhsiyah Syariah, Tafsir Hadis gitu ya. Yang Islamic Studies boleh menggunakan TOEFL PTKIN. Nah, khusus perlakuan untuk S1 ini selain TOEFL ITP, kita membolehkan TOEFL PTKIN. Ingat ya teman-teman, hanya yang dari PTKIN. Apabila ada teman-teman yang mencantumkan dari misalnya TOEFL dari lembaga bahasa, misalnya mana ya gitu, LIA atau
di lembaga-lembaga bahasa Inggris lainnya gitu, itu tidak berlaku. Yang berlaku hanya TOEFL ITP yang resmi gitu ya. Yang kedua adalah TOEFL PTKIN. Kenapa TOEFL ITP? Karena TOEFL ITP kita bisa mengecek keaslian dari dokumen tersebut. Apabila ada teman-teman yang memalsukan dokumen atau memarkup nilai gitu ya. Misalnya saya tes TOEFL ITP dapat 410, padahal ini persyaratan BIB 435. Ah, aku ini edit gitu ya. Misalnya. Kan sekarang kan nggak kelihatan tuh diedit edit sendiri gitu ya. Eh, pasti ketahuan gitu ya teman-teman, pasti ketahuan karena itu akan dicek ke kami, ke penyelenggara program, karena itu nanti terintegrasi secara nasional dan kita akan mengecek nilai aslinya seperti apa. Kalau misalnya diketahui ada pemalsuan dokumen, maka NIK-nya akan di-ban oleh LPDP selama 5 tahun, tidak bisa mendaftar beasiswa kembali. Gitu ya, ingat, karena ini sangat penting tentang integritas ini, pemalsuan dokumen masuknya. Sama juga dengan PTKIN. Kenapa PTKIN? Karena PTKIN di bawah Kementerian Agama, sehingga kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa yang ada di kampus-kampus di PTKIN di bawah Kemenak. Gitu ya, teman-teman. Misalnya ada UGM mengeluarkan sertifikat bahasa, tidak bisa. UI mengeluarkan sertifikat bahasa Inggris, tidak bisa. Kita nggak pakai gitu ya. Yang kita pakai hanya TOEFL ITP dan juga TOEFL PTKIN. Untuk S2, S3 bisa dilihat standarnya berbeda-beda gitu ya. Kita masih menerima TOEFL ITP untuk di luar negeri, karena nanti kita akan ada program pengayaan bahasa itu tadi yang 3 bulan. Oke, next. Program beasiswa pesantren. Ini ada juga S1, S2, dan S3 untuk santri ya. Kalau ini magister untuk ustadz ustadzah, dosen mahat ali dan alumni pendidikan keagamaan. Ya, bisa ya, alumni-alumni pondok juga bisa di sini. Doktor ini hanya untuk dosen mahat ali. Syaratnya apa? Next. Next slide. Syaratnya sama untuk usia S1, S2, S3 sama dengan BUK gitu ya. eh IPK-nya juga sama gitu. Yang berbeda di sini, teman-teman. Next, di TOEFL atau di kemampuan bahasa. Di TOEFL ini kemampuan bahasa udah belum, Mbak? Oh enggak kelihatan. Oke. Kemitraan itu tadi kampus-kampus yang apa namanya? Bekerja sama atau kemitraan dengan Kementerian Agama. Jadi cukup memilih kampus-kampus ini dengan prodi ini, nggak perlu cari LOA dari kampus. Kalau lolos beasiswa Indonesia Bangkit, akan kita berikan nama-nama Bapak Ibu ke sana. Di sini variatif ya, ini ada pendidikan dokter di UIN Malang, ada pendidikan, maaf, ada pendidikan dokter di UIN Jakarta maksud kami, ada di UIN Jakarta, kemudian ada di Unisma dan juga ada di UNU Surabaya. Pendidikan dokter lainnya ada matematik, psikologi dan lain-lain banyak sekali ya. Ada banyak bisa dilihat di buklet kami. Kemudian ini ada skema untuk pesantren itu harus mendapatkan LOA. LOA pengertian di sini adalah yang sudah lolos SNBP dan SNBT. Selain itu tidak diterima ya teman-teman. Jadi yang lolos SNBP dan SNBT bisa mendaftar di program santri dengan 7 kampus, UI, UGM, ITS, UNER, IPB, ITB, dan UNES gitu ya. Semua prodi yang penting prodinya unggul, ini bisa mendaftar di sini. Nah, next. Nah, bedanya dengan tadi, kalau BUK itu harus disyaratkan kemampuan sertifikat bahasa. Tapi untuk S1 pesantren tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa asing, gitu ya. Tapi untuk S2, S3 sama persis dengan BUK untuk sertifikat kemampuan bahasanya. Jadi ini like spesialis gitu ya, afirmasi untuk beasiswa S1 pesantren. Kalau misalnya saya di pesantren, sekolah misalnya di Aliyah, Madrasah Aliyah. Saya nggak pengen di kampus-kampus yang terdaftar di santri. Saya mau daftar di BUK, boleh. Karena di BUK lebih variatif kampusnya dan juga prodinya lebih banyak gitu ya. Jadi boleh
anak-anak yang di pesantren tapi menggunakan ijazah aliyahnya, bukan pesantrennya, gitu ya. Jadi menggunakan madrasah aliyahnya. Oke, next. Next, oke. Selanjutnya kita ke beasiswa sarjana lanjut magister. Ini program baru Kementerian Agama tahun ini yang bisa daftar hanya santri ya. Mungkin nggak terlalu banyak yang saya ulas di sini. Next, santri. Jadi kenapa santri? Karena prodinya bahasa Arab. Eh, makanya ini selesainya bisa lebih cepat gitu ya, 4 tahun. Jadi 3 tahun atau 2 tahun setengah S1 dan 1 tahun atau 1,5 tahun S2. Jadi akselerasi namanya. Oke, next. eh ini syaratnya ya, usianya 20 tahun per 31 Desember gitu ya. Lulusan 3 tahun terakhir 2006, 2005 dan 2024. Kemudian kuliahnya di UIN Surabaya 48 bulan selesai dapat gelar magister dan dipersyaratkan untuk TOEFL bahasa Arab 500 ya, 500 TOEFL-nya. TOEFL-nya 500. Kemampuan bahasa Arab. Tidak dipersyaratkan bahasa Inggris. Oke, next. Magister lanjut doktor. Ini untuk alumni fresh graduate ya. Alumni atau fresh graduate dari sarjana di Mahat Ali. Alumni PBSP juga bisa melamar ini. Alumni perguruan tinggi keagamaan. Tadi saya sebutkan alumni UIN, Yayan Stein, sekolah tinggi nggak mesti harus negeri di bawah Kemenak bisa. Alumni prodi agama pada perguruan tinggi umum bisa juga. Jadi di kampus-kampus umum itu kan ada prodi agama gitu ya, misalnya Fakultas Agama Islam di misalnya Unwahas gitu ya atau Unusa gitu. Nah, alumni prodi agamanya bisa mendaftar program ini atau juga alumni Satuan Pendidikan Menengah di bawah Kemenak. Jadi tadi kalau mau ada yang S2 lanjut S3 anak-anak kita yang dari madrasah dulunya tapi setelah itu kuliah di UI, TP, umum itu ya nggak apa-apa. Bisa mendaftar di situ. Ini ada 3 kampus yang kerjasama dengan Kemenak di UIN Jakarta, UIN Jogja, dan UIN Semarang. Program studinya studi Islam atau pengkajian Islam, gitu ya. Usia maksimal 25 tahun ya, karena memang fresh graduate. Ini menggunakan TOEFL-nya ITP 500 atau skor sertifikat bahasa Arabnya 550, gitu ya. Oke, next. Ibu Ulfa karena mengingat waktu sampai jam 12 mungkin Ya, mau langsung ke pertanyaan atau sebentar bagaimana? lagi, Pak. Ini slide keberapa? Oke, ini perlu saya sampaikan nih untuk anak-anak kita yang mau kuliah S1. Beasiswa S1 double degree yang tadi disampaikan di DLI ya, Deakin University Lancaster University Indonesia. Nah, ini bagi teman-teman kita yang pengen mendapat ijazah luar negeri, full pembelajaran pakai bahasa Inggris, standar luar negeri bisa kuliah di sini. Ya, ini juga keren ya, beasiswanya juga prestisius, semuanya dibiayai gitu kan. Nanti juga tahun kedua akan ke luar negeri. Oke, next. Ini persyaratannya usia sama ya, tapi ini harus yang benar-benar kelas 12 saat ini. Kampusnya di sana dan ini menggunakan IELTS. Hanya bisa IELTS ya atau TOEFL IBT. Jadi untuk yang mengambil program studi bisnis 6,5 IELTS-nya kalau mau mengambil prodi computer science IELTS-nya 6. Oke, next. S2 double degree mungkin sekilas aja ya. Jadi kuliahnya di lanjut Mbak. Kuliahnya di UI 3, UIN Makassar dan di UIN Jogja. Setahun di Indonesia, setahun di LN di SOAS University di London dan juga atau milih di Edinburgh University di UK. Gitu ya. Next, ini kampusnya. Ini ya kampusnya di SOAS atau di Edinburgh yang luar negerinya, yang dalam negerinya tadi 3, UI 3, Makassar, dan Jogja. Ini S1 PJJ keagamaan full apa namanya online, dapat ijazah S1, guru-guru kita juga bisa yang belum S1 gitu ya.
Prodinya apa saja? Prodinya PAI, PBA, dan PGMI. Di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Next. Ini ya, apa ketentuannya usia maksimal 48 tahun dan tidak dipersyaratkan bahasa. Oke, lanjut. Ini program doktor, mungkin sekilas saja, ICRS, UGM, Universitas Kristen Duta Wacana, dan juga UIN Jogja. Ini apa namanya, beasiswa PhD. Oke, saya juga